orang yang begitu berjasa di dalam apa namanya barisan dakwah ini itu telah Allah panggil, dan semoga Allah terima, Allah ampuni segala dosa-dosa beliau, dan kelak kita semuanya bersama dengan barisan orang-orang yang senantiasa berkumpul di dunia, kelak Allah kita kumpulkan juga oleh Allah di surganya. Amin. Dan untuk kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atas uh, curahan kasih sayang dan nikmat yang Allah berikan. Allah tunjuk beliau sebagai pemimpin, ya, tauladan terbaik sepanjang masa, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai detik ini pun beliau merindukan kita, dan kita harus haus akan apa namanya beliau juga merindukan kita. Dan satu-satunya adalah kita berharap, ya, apalagi di waktu yang mustajab ini, waktu turunnya hujan gitu ya, dari tadi hujannya gerimis-gerimis gitu ya, tidak terang tapi juga bertambah gerimis terus gitu ya. Jadi Masya Allah, ini salah satu waktu yang dijanjikan pula oleh Allah menjadi waktu yang mustajab. Oleh sebab itu maka kita berharap supaya ampunan dan rahmat Allah selalu datang kepada kita. Untuk ketiga kalinya saya sampaikan jazakumullahu khairan kepada sahibul batch yang menerima, bersedia apa namanya kita tempati sebagai taman-taman surga. Ini kalau dari infonya, insya Allah rumahnya Bu Indah, nggih, kalau nggak salah, nggih. Nggih, jazakumullah khairan apa namanya atas tempat dan mungkin waktu dan pastinya kerepotan itu ya menyiapkan segala macamnya gitu ya. Semoga Allah balas dengan kebaikan dan kelak pahala yang besar di sisinya, dan merupakan menjadi salah satu bagian dari amal soleh beliau. Kemudian langsung saja, baik, karena Ramadan sudah dekat, ya. Jadi ini sebagai pengingat buat kita semuanya, insya Allah akan hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadzah Umamah Syarifah, gelarnya SPMP, ya, Ustadzah. Saya agak belibet kalau menyebutkan gelar ini soalnya. Ya, yaitu dengan judul tema hari ini yang semoga menggugah semangat kita dan juga giroh kita untuk senantiasa memperbaiki apa namanya amal soleh kita saat kita mau menyambut bulan yang begitu mulia, yaitu Ramadan. Ya. Dan silahkan untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ustadzah Umamah, yaitu dengan tema Kusambut Ramadan dengan penuh cinta. Jazakumullah khairan Ustadzah. Monggo. Saya ke sebelah sini, ya. Di sini, ya. Saya di sini, ya. Di sini, ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wa qala fi ayatil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayah, sadaqallahu azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Yang sangat kami hormati tuan rumah Ibu Indah, yang kami hormati juga para pengurus Majelis Ta'lim An-Nisa, dan juga yang kami hormati, kami sayangi semuanya para peserta kajian pada sore hari ini, kajian KIFA. Apa kita akan masuk ke bulan Ramadan. Dan saya katakan di situ, gitu ya, bahwasanya cinta itu tidak hanya soal rasa, kan? Cinta itu tidak hanya sesuatu yang dirasakan gitu oleh kita karena menyenangi sesuatu yang akan kita hadapi. Tetapi cinta itu juga harus ditopang dengan ilmu. Karena cinta tanpa ilmu bisa akan mengarah pada sesuatu yang tidak benar. Artinya apa? Kita cinta, kita suka, kita ingin masuk ke bulan Ramadan, tapi kalau tidak dibarengi dengan ilmu, bisa jadi kita masuk ke bulan Ramadan tanpa melakukan sesuatu yang berarti. Nah, ini yang kemudian kita sedikit flashback mungkin ke tahun-tahun yang lalu. Apakah bulan Ramadan yang sudah kita jalani tahun-tahun yang lalu itu, sudahkah kita evaluasi? Pernahkah ada rasa kecewa ketika kita sudah ditinggalkan oleh bulan Ramadan? Artinya, moro-moro 1 bulan itu kan sebentar ya. Kalau kita sekarang sudah menggebu-gebu ingin masuk ke bulan Ramadan tanggal 1, kemudian dijalani tanggal 1, tanggal 2, gitu. Kemudian orang bilang, kok sudah pertengahan bulan Ramadan? Gitu. Kemudian jalan lagi gitu ya, tanggal 15, 16, 17 sampai ke akhir bulan Ramadan. Ya Allah, Ramadan sudah hampir berakhir gitu. Apa yang saya lakukan dalam 1 bulan itu? Gitu. Sudahkah saya maksimalkan? Gitu. Ternyata kemudian ada rasa banyak kekecewaan pada kita. Gitu. Kekhawatiran kalau bulan yang sudah dilalui itu ternyata kita tidak melakukan banyak hal gitu, yang berarti gitu, untuk kita bisa memaksimalkan bulan itu. Tahun yang lalu. Oleh karena itu makanya di tahun ini diawali oleh An-Nisa gitu ya, dengan tajuk Usambut Ramadan dengan cinta. Mencintai dengan ilmu gitu. Agar kita betul-betul mampu masuk ke bulan Ramadan, kemudian kita bisa memaksimalkan aktivitas-aktivitas ibadah di bulan Ramadan itu dengan kesungguhan. Yang semuanya dari perbuatan-perbuatan kita itu pasti kita ingin ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diridhoi oleh Allah. Itulah yang kita inginkan. Ya, ahwatillah rahmakumullah. Ya. Makanya di terakhir itu saya tulis menunggu yang dicinta tiba harus dengan perlakuan yang istimewa dan dengan perasaan yang bahagia. Ya, kita menunggu ini sedikit mungkin saya ingin mengingatkan kepada panjenengan semua. Kita sekarang sudah akan mengakhiri bulan Sya'ban 7 hari lagi. Ya. Dalam masa penantian ini, apa yang akan kita lakukan? Yang merupakan persiapan-persiapan kita menuju bulan Ramadan. Kemudian di slide berikutnya saya sampaikan tentang menyambut Ramadan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah.
Yang pertama, Rasulullah itu mensyiarkan bahwa akan datang bulan Ramadan. Jadi Rasulullah itu mensyiarkan, mengingatkan para sahabat bahwasanya sebentar lagi akan datang bulan Ramadan. Gitu. Mungkin, mudah-mudahan seperti ini. Kita semuanya yang sekarang mendengarkan atau hadir gitu ya di forum ini adalah merupakan bagian yang seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Eh, apa namanya dalilnya bulan Ramadan langsung jenengan langsung menyampaikan di Mbak Suci misalkan ditanya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mbak Suci, Masya Allah gitu. Apa itu artinya? Gitu. Artinya ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya. Dan alhamdulillah, orang-orang yang beriman kita semua merasa terpanggil dengan panggilannya Allah. Makanya setiap orang-orang yang beriman itu tadi gitu, ada rasa gembira, ada rasa seperti bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa kalau bahasa kromonya siam ya. Siap. Bahasa ngokonya apa? Oh, tapi kalau bahasa ngokonya saum gitu. Ya, pas dengan orang Arab gitu ya. Ya, tapi nggak apa-apa. Paling enggak siamnya itu kan dari bahasa Arab gitu.
Berarti kan orang Jawa memang hampir-hampir seperti orang Arab gitu ya. Cuman bedanya mungkin dari hidung gitu kali ya. Ya, telah diwajibkan kepadamu asyam puasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba sebagaimana telah diwajibkan kepada siapa? Min qablikum, kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi orang-orang sebelum kita itu sudah juga diwajibkan tentang puasa. Tapi ada apa perbedaannya? Di antaranya ada yang menyebutkan perbedaannya puasa kita dengan puasa orang-orang dahulu itu adalah mereka kalau sudah tidur, dia tidak boleh makan lagi. Maksudnya tidur malam gitu ya, tidak ada sahurnya. Ada yang menyebutkan seperti itu, wallahu alam. Kemudian untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kamu semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang menjalani puasa di bulan Ramadan khususnya, yang diharapkan kepada kita semua itu kita semakin bertakwa kepada Allah. Nah, ayat ini ternyata diturunkan kapan? Diturunkan pada bulan Sya'ban. Kalau di situ disebutkan beberapa hari terakhir di bulan Sya'ban. Makanya kalau kita perhatikan, berarti memang Allah dan Rasulnya sudah Ramadan gitu ya. Puasa di bulan Ramadan namanya bulannya adalah Ramadan gitu. Wajib berpuasa 1 bulan penuh. Itu udah disampaikan oleh Rasul dan disiarkan gitu. Dengan banyak hadis-hadis yang lain juga gitu ya. Keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Ya, sehingga kalau sudah diingatkan seperti itu, para sahabat dan tentu juga termasuk kita semua ya sudah bersiap gitu dan bahkan senang gitu sekali untuk masuk ke bulan Ramadan gitu ya. Memang ada hadis gitu ya, walaupun ini hadisnya ada yang menyebutkan hadis yang dhaif gitu ya, bahkan ada juga yang menyebutkan palsu gitu. Cuman kalau dari sisi bahwasanya orang bergembira di bulan Ramadan itu memang harus bergembira. Ada yang tahu hadisnya? Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran gitu ya. Ada hadis seperti itu gitu. Man fariha, barang siapa bergembira. Fariha itu bergembira. Makanya kalau ada teman namanya Farah itu yang selalu bergembira, ceria gitu ya. Ada anaknya yang namanya Farah, Fariha. Masya Allah, ya, bergembira. Mungkin orang tuanya waktu iya selalu bergembira dan diharapkan bisa mengembirakan keluarga maksudnya, gitu ya. Gitu. Bergembira bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, dengan akan hadirnya bulan Ramadan. Kalau di hadis itu dikatakan haramallahu jasadahu 'alan niran. Maka diharamkan oleh Allah jasadnya alan niron gitu ya, dari api neraka gitu ya. Sekali lagi hadis ini ya masih masuk hadis itu, tetapi dalam bergembiranya maksud saya memang harus ada gitu ya pada diri kita. Senang untuk masuk ke bulan Ramadan itu memang harus ada dan harus diadakan gitu. Jangan sampai orang kemudian ketika akan masuk bulan Ramadan sedih gitu. Sedihnya apa? Kak mangan siang mana? Biasanya mangan siang waktu panas-panas kan lu lapar gitu ya. Haus, lapar gitu. Ya. Nanti tanggal 1 Maret gitu. Terus gak iso mangan mana gitu. Makanya saiki dientek-entekno kabeh wis gitu. Masuk lagi ke bulan Ramadan. Ada orang yang merasa gak enak gitu ya masuk ke bulan Ramadan. Insya Allah kalau di sini semuanya bahagia nggih.
gitu ya, bahagia gitu ya, bahkan berbahagia banget gitu ya. Sudah siap betul gitu ya masuk bulan Ramadan. Kalau bisa bulan Ramadannya besok gitu ya. Tapi sudah ada ketentuannya masalahnya gitu ya. Ya, sekarang harus tetap bulan Sya'ban namanya gitu. Ya, itu. Jadi Rasulullah mensyiarkan bulan Ramadan itu beberapa hari memang sebelumnya. Bahkan sudah menyiapkan mau datang bulan Ramadan paling tidak 2 bulan sebelumnya, dari mulai sejak bulan Rajab kemudian bulan Sya'ban, dengan melakukan banyak kebaikan-kebaikan gitu kan. Ya. Yang sebelum saya menyampaikan ada sebuah khutbah Rasulullah. Ya, sebagian ahli hadis memasukkan pada hadis dhaif gitu, tetapi isinya banyak di hadis-hadis sahih ini. Ya. Itu versi bahasa Arabnya ya. Versi bahasa Arabnya, versi bahasa Indonesianya nanti ada di bawah. Nah, kalau di sini kan semuanya versi bahasa Arab kan sudah paham semua ya. Gitu. Ya, saya sedikit bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah berkhutbah, ayyuhan nas, wahai manusia, qad adallakum syahrun azim. Sungguh telah dekat kepadamu syahrun azim, bulan yang agung. Insya Allah, kalau kita ingat sesuatu yang agung gitu ya, berarti sesuatu yang memang Masya Allah gitu. Ya, memang bulan Ramadan itu adalah syahrun awim gitu. Kalau bulan-bulan yang lain itu belum masuk, tidak bisa dibandingkan gitu ya dengan bulan Ramadan. Walaupun 4 bulan yang lain juga disebut dengan bulan yang mulia gitu ya. 4 bulan yang lain apa? Yang masuk bulan haram, ya. Arba'atun hurum, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tak urut ini gitu. Ya enggak apa-apa. Kalau mengurut dari Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Atau kalau ada penyebutannya 3 hari itu 3 bulan itu berurutan, 1 bulan jauh gitu ya. Berarti dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab gitu. Dari sejak bulan Rajab, maksud saya 4 bulan itu adalah bulan mulia. Tetapi 4 bulan yang mulia itu tidak bisa dibandingkan dengan mulianya bulan Ramadan. Itu yang dimaksud gitu ya. Jangan bingung ya. Jadi bulan Ramadan itu bulan, kalau di hadis yang lain disebutkan bulan Ramadan itu adalah bulan Sayyidus Suhur gitu. Ya, penghulunya bulan gitu. Kemudian bulan-bulan yang lain diantaranya ada 4 bulan yang mulia tadi gitu ya. Insya Allah itu nanti saya bahas sedikit dulu. Saya lanjutkan. Bulan yang akan dekat datang kepada kita, syahrun alim, syahrun mubarak. Bulan yang barakah, yang diberikan banyak barakah oleh Allah. Apa barakah itu? Bertambahnya kebaikan. Gitu. Ya, bertambahnya kebaikan. Sesuatu yang baik akan ditambah kebaikannya oleh Allah. Itu namanya barakah. Makanya di bulan Ramadan nanti gitu ya, orang-orang yang sudah baik, orang-orang yang sudah melakukan ibadah itu semakin diberikan kebaikan oleh Allah. Semakin diberikan ketentraman dalam beribadah gitu. Sehingga orang akan menambah ibadahnya dengan senang gitu ya. Itu Masya Allah gitu ya. Kita Insya Allah akan merasakan semuanya nanti di bulan Ramadan, ingin menambah ibadah-ibadah saya gitu ya. Yang ngajinya mungkin setiap hari 1 juz ya. Ya, 1 juz ya. Ini kayaknya kalau dari wajah-wajahnya kan 1 juz 1 hari ya. One day 1 juz ya. Ikut itu ya. Hah? Ya. Mau menambah gitu. 1 hari 2 juz. Masya Allah. Nanti di ilmu-ilmu berikutnya akan mungkin dibahas itu gitu ya. Bagaimana tips-tipsnya dan sebagainya. Dan bagaimana kita terus bersemangat untuk melakukan ibadah-ibadah itu. Itu syahrun mubarak. Lebih. Kemudian
Syahrun, bulan Ramadan adalah syahrun fihi. Oh, ya, sudah, sudah. Syahrun, bulan yang di dalamnya ada apa? Lailatun, satu malam khairun min alfi syahrin. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Ada yang menyebutkan bahwasanya kenapa disebut 1000 bulan? Karena kalau orang Arab itu bilang yang sangat banyak itu 1000. Ya, jadi kalau 1 miliar itu beribu-ribu banyak sekali. Ribu-ribu katanya orang Arab itu seperti alfun alfin. Alfu alfin. Masya Allah. 1000 bulan. Bulan yang sangat baik gitu ya artinya. Ada satu malam yang nanti malam itu lebih baik dari 1000 bulan gitu ya. Dan kita sudah tahu itu namanya apa? Lailatul Qadar gitu ya. Ini semuanya tuh tahun kemarin dapat Lailatul Qadar semua gitu. Insya Allah, amin. Insya Allah. Kemudian dilanjutkan di khutbah Rasulullah itu ja'alallahu siyamahu qatan, yang Allah menjadikan siangnya puasanya itu adalah kewajiban di siang hari kita melakukan puasa. Yang di Mitsubishi Nia. Kemudian wa qiyamulailihi tatawwu'an, Siapa sih jenenge Kak? dan bangun pada malam hari tatawwu'an sebagai kesunahan. Tatawwu, kesunahan, yaitu Kilo langsung. salat Kilo yang kan? kalau hanya ada di bulan Ramadan namanya salat apa? Salat tarawih. Nah ini Berkah juga jangan sama Bapak ditinggalkan Irwan. gitu ya. Kenapa? Karena hari ini berapa? adalah kesunahan. Nanti ada bahasan bagaimana kesunahan di bulan Ramadan gitu ya. Kalau orang-orang sekarang gitu ya, yang alhamdulillah pada satu Ramadan itu biasanya berbondong-bondong ya ke masjid, ke musola gitu ya. Tanggal 1 sampai tanggal berapa itu yang biasanya berbondong-bondong? 10 ya. Ya, iya. Tanggal 10 itu kemudian setelah tanggal 10 tinggal kok bisa gitu ya? Semakin maju. Makin maju gitu. Kemudian setelah itu tambah maju lagi gitu ya. Padahal ini kesunahan ini Masya Allah kalau di bulan Ramadan gitu. Ya, apalagi ini sebenarnya kita juga harus husnudzon gitu. Meskipun tidak sholat di masjid, paling tidak sholat di rumah gitu kan. Dan kita mungkin kadang pernah gitu ya, tidak sholat di masjid tapi sholat di rumah. Kira-kira lebih semangat sholat di masjid apa sholat di rumah? Oh, sama. Tapi kalau jenengan saya pikir sama gitu semangatnya gitu. Mudah-mudahan ya. Ya, yang jelas diusahakan qiyamul lailnya dikuatkan gitu ya di bulan Ramadan. Kemudian dilanjutkan man taqarraba fihi bi khislatin min khairin. Barang siapa yang melakukannya, mendekatkan diri gitu, dalam satu hal, dalam kebaikan gitu. Itulah yang nanti harus dilakukan gitu ya oleh kaum muslimin, oleh kita semua. Maka kana kaman ada faridatan fi ma siwahu. Maka orang yang melakukan kewajiban ya, di bulan Ramadan itu dia akan melakukan kewajiban yang pahalanya itu berbeda dengan di bulan-bulan yang lain. Fi ma siwahu. Waman ada fi faridatan kana kaman ada sab'ina faridatan fi ma siwahu. Dan barang siapa yang melakukan kewajiban di bulan Ramadan itu, maka seperti melakukan kewajiban 70 kali kewajiban di bulan-bulan yang lain. Jadi pahalanya orang yang melakukan kewajiban di bulan Ramadan itu diberi pahala 70 kali lipat ketimbang kita melakukan kewajiban di bulan yang lain. Dan itu diberikan semangat oleh Rasulullah kepada para sahabat waktu itu.
Sehingga para sahabat Masya Allah gitu ya, melakukan ibadahnya itu memang betul-betul diupayakan gitu, kewajibannya gitu. Sehingga kalau kita ingat bahwasanya Rasulullah dan para sahabat itu ada beberapa peperangan dilakukan di bulan Ramadan gitu ya. Perang apa itu? Perang Badar. Perang Badar itu bagaimana? Ya, kaum muslimin dengan orang-orang kafir perbandingannya berapa? 1:3 gitu. Sekitar 300 ya. Ada yang menyebutkan 313 dengan sekitar 1.000 orang-orang kafir gitu. Tapi Masya Allah gitu ya, orang-orang Islam begitu semangat untuk melakukan peperangan itu. Padahal peperangan itu dilakukan pada siang hari ketika mereka puasa gitu. Dan kalau saya lihat gitu, ternyata perang Badar itu dilakukan pada tahun kedua Hijriah, pas pada waktu setelah bulan Ramadan itu diwajibkan. Ini tadi saya sampaikan gitu ya, bahwasanya kewajiban bulan Ramadan itu, kewajiban puasa, hadirnya wahyu Allah, surat Al-Baqarah ayat 183 itu disebutkan pada tahun kedua setelah hijrah. Dan perang Badar itu tidak dilakukan pada tahun kedua setelah hijrah. Berarti kan belum terbiasa gitu kan. Melakukan puasa Ramadan itu belum terbiasa. Tetapi Masya Allah juga disuruh untuk berjihad pada bulan itu. Gimana ya rasanya? Dan itulah keimanan mereka para sahabat. Gitu ya. Nah, mereka tidak merasakan lapar itu kemudian mikir gitu, aduh lapar ya Rasulullah gitu ya. Saya tidak mau ikut perang ya Rasulullah, nggak kuat megang pedang ya Rasulullah gitu. Nggak ada itu gitu ya pada pikirannya mereka para sahabat gitu. Kenapa? Karena keimanannya kuat gitu. Kalau jenengan kira-kira gitu disuruh apa puasa, awal puasa gitu ya, suruh apa kira-kira? Ya. Ini rumahnya Mbak Indah ini kan belum selesai gitu, suruh bantu aja gitu, bantu ngaduk semen gitu ya, mau apa enggak gitu. Atau para pekerja-pekerja gitu ya, para pekerja-pekerja itu gitu ya, mestinya kan tidak melebihi peperangan gitu ya. Tapi kenapa ada pekerja-pekerja sekarang itu yang kalau bulan Ramadan dia tidak mau puasa gitu. Mintanya tetap dilayani seperti biasa. Heran kan? Gimana ini gitu perbandingan. Makanya harus dipikirkan itu gitu. Ya, gitu ya. Kemudian di berikutnya wahwa syahrus sabari. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Wasabru tawabuhu jannah. Dan kesabaran itu balasannya adalah surga. Balasan kesabaran itu adalah surga. Dan ketika bulan Ramadan memang kita harus bersabar gitu. Dan ditambah kesabarannya. Insya Allah jenengan itu kan orang-orang yang sabar gitu. Jadi nanti di bulan Ramadan insya Allah kesabarannya juga bertambah. Kenapa? Gitu. Karena kata Rasulullah, wasabru tawabuhu al jannah. Gitu. Kesabarannya kita itu berbuah surga. Kemudian wasyahrul musawah. Dan bulan puasa itu adalah bulan kepedulian. Bulan kepedulian. Peduli kepada siapa? Kalau biasanya kita selalu kenyang, selalu makan, mudah makan gitu ya. Ya seperti sekarang mungkin mau makan langsung silakan gitu ya, boleh gitu ya. Tetapi kalau bulan Ramadan kita harus peduli gitu. Peduli kepada siapa? Orang-orang yang mungkin jarang makan atau tidak tahu apa yang mau dimakan hari ini. Bahkan besok-besoknya lagi juga bingung apa yang mau dimakan gitu ya. Kita paling tidak peduli gitu. Ingat orang-orang yang tidak punya, bahwasanya mereka itu lebih dari kita gitu. Ya, lebih bersedih, lebih merasa kekurangan gitu ya ketimbang kita. Paling tidak itu gitu ya. Ya, kepedulian kita yang Allah memberikan pendidikannya kepada kita.
Kemudian wa syahrun yazdadu fi rizqul mu'min. Nah ini. Dan bulan yang insya Allah akan ditambah rezekinya untuk orang-orang mukmin. Ya, di bulan Ramadan. Kata Rasulullah ya. Ya, nanti di bulan Ramadan itu insya Allah rezekinya kaum mukminin itu akan ditambah oleh Allah. Enggak senangnya apa gitu ya. Rezekinya akan ditambah oleh Allah. Yakin ya? Yakin gitu ya. Makanya saya kalau ingat gitu ya, kalau di bulan Ramadan ada orang yang banyak jualan di pinggir jalan gitu ya. Waktu sore-sore gitu ya, mah. Kok kayaknya itu laris kabeh gitu ya. Mungkin ini gitu ya, barangkali. Gitu ya. Bagi yang nggak jualan pun juga begitu gitu ya. Ada rezeki gitu ya. Ya. Nggak ada yang dibuat buka puasa, pergi ke masjid ya bisa makan gitu ya. Insya Allah gitu ya. Itulah salah satunya. Makanya jangan sedih di bulan Ramadan gitu ya. Insya Allah pasti. Jawabnya Rasulullah. Faqala Rasulullah menjawab, yu'tillahu hadas sawab man fattara sha'iman ala tamrin aw sarbata ma'in aw madqata labanin. Ya, kata Rasulullah, Masya Allah, Rasulullah masih menguatkan, menyemangati gitu. Bahwasanya Allah akan memberikan pahalanya kepada orang itu. Pahala ini kepada orang yang ngasih iftar itu walaupun hanya satu kurma saja gitu ya. Jadi kalau dulu pada zaman Rasulullah, maksudnya di sana kan adanya tamer ya, apa namanya kurma ya. Kalau di sini kan kurma harus beli gitu ya. Gitu ya. Boleh ngasih kurma gitu ya. Kalau di sini nasi gitu ya. Mungkin kalau nggak nasi nggak kenyang gitu. Hanya harus ngasih nasi gitu kalau sama nasi sama nasi kurma. Ya, kurma. Nah, tapi sunahnya kalau dalam fikih nanti kurma ya. Au syarbata ma'in atau hanya seteguk air, silakan ngasih air apa namanya? Ini kalau bilang sebuah merek nanti nggak ada ini soalnya ya. Nggak ada yang berikan iklan ini ya. Sponsor ya. Ini ya. Ngasih ini satu dus itu mungkin 15.000 gitu ya dikasih ke masjid itu Masya Allah gitu ya. Itu bukan hanya syarbata main gitu ya, bukan hanya seteguk gitu ya. Tuh bergelas-gelas ada 24 ya kalau nggak salah gitu ya. Berapa? 48 ya. 48 saya soalnya nggak pernah jualan air. Atau hanya seteguk susu gitu ya. Sedikit susu gitu. Itu apa akan diberikan pahala yang sama seperti tadi kata Rasul. Itu pentingnya kita berbagi gitu
di bulan Ramadan. Kemudian berikutnya tentang wa huwa syahrun awwaluhu rahmah. Dan ini bulan adalah bulan yang awalnya adalah rahmat dari Allah. Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Wa awsatuhu maghfirah, dan tengah-tengahnya adalah maghfirah. Allah memberikan ampunan kepada kita. Wa akhiruhu itqum minan nar, dan pada akhirnya Allah akan menjauhkan kita dari api neraka. Ya, jadi itu secara umum itulah yang akan diberikan oleh Allah kepada kita nanti ketika kita sudah menjalani bulan Ramadan gitu ya, dengan kesungguhan yang intinya adalah Allah akan mengampuni kita semua. Ketika Allah sudah mengampuni kita, maka insya Allah semua apa yang kita inginkan Allah akan kabulkan insya Allah. Kemudian man khaffafa an mamlukihi ghafarallahu lah. Barang siapa yang meringankan beban. Terutama kalau dulu ada budak-budak mamluki. Ghafarallahu, Allah akan mengampuni mereka. Wa a'taqahu minan nar, dan Allah akan menjauhkan dari api neraka. Kemudian wastaksiru fihi min arba'i hisalin, dan perbanyaklah ada 4 hal yang harus dilakukan oleh kita. Apa? Khislataini, 2 hal ya yang harus kita perbanyak minta kepada Allah. Tardawna bihima rabbakum, minta keridhaan Allah, minta keridhaan Tuhanmu gitu. Wa khislataini laginan bikum anhuma, dan yang kedua orang-orang gitu ya. Sehingga kita masuk ke bulan Ramadan dengan lebih bersih begitu ya, insya Allah. Itu 2 hal. Kemudian 2 hal yang kedua adalah sesuatu yang kita perlukan. Apa sesuatu yang kita perlukan? Fatas'alunallahal jannah, maka mintalah kepada Allah al-jannah, surga gitu ya. Wa ta'udzuna bihi minan nar, dan mintalah dijauhkan dari neraka, dilindungi dari neraka. Itu minta kepada Allah kita semuanya. Dan insya Allah kita juga minta seperti juga ini ya. Kalau di bulan kalau seperti ini gitu ya. Ketika kita taklim seperti ini. Mungkin pernah saya sampaikan di taklim saya bahwasanya ada sebuah hadis gitu ya yang menyampaikan tentang bahwa Allah dan malaikat itu sering berdialog gitu. Tentang apa? Tentang hamba-hambanya yang sedang berada di dalam ta'lim. Di antaranya yang saya ringkas gitu ya, bahwasanya Allah itu tanya ya kepada malaikat gitu. Hei malaikat gitu. Apa yang diminta oleh orang-orang itu gitu yang sedang taklim? Mereka minta surga ya Allah. Minta surga. Ya kan? Seperti kita semua kan minta surga gitu ya. Minta surga ya Allah. Gitu. Kemudian Allah bilang, tanya kepada malaikat. Apa yang mereka itu tahu surga? Tidak tahu ya Allah. Gitu. Mereka, kita kan belum tahu surga. Pernah ke sana? Belum ya. Gitu. Belum ada. Ya. Ya. Kan memang belum tahu gitu ya. Kata malaikat, ya Allah belum tahu ya Allah mereka itu gitu. Kemudian kata Allah apa? Seandainya mereka tahu, maka mereka akan lebih bersungguh-sungguh gitu ya untuk mendapatkan surga ini. Itu dialognya Allah dan malaikat gitu. Dan kemudian malaikat memintakan kepada kita, kepada Allah, betul-betul surga itu akan diberikan kepada kita. Kemudian juga tentang neraka juga begitu gitu ya. Allah berdialog kepada malaikat dengan malaikat gitu ya. Tanya kepada malaikat apa yang dia tidak ingin didapatkan, ingin dijauhkan dari apa mereka itu. Kata Allah. Allah sebenarnya tahu, cuman ingin berdialog dengan malaikat dan biar tahu betul gitu apa yang diinginkan oleh kita. Kata malaikat, mereka ingin dijauhkan dari neraka-Mu ya Allah gitu. Terus mereka tahu tentang neraka? Tidak ya Allah gitu ya. Tidak tahu bagaimana neraka itu. Paling-paling cuma gambaran-gambarannya saja gitu ya. Yang kemudian menakutkan itu. Kemudian apa kata Allah? Seandainya mereka tahu tentang neraka, maka mereka akan betul-betul ingin jauh sekali dari neraka. Tidak ingin gitu tahu tentang neraka.
kata Allah. Maka kemudian malaikat mendoakan kita untuk betul-betul dijauhkan dari neraka itu gitu, kepada kita. Makanya orang-orang yang berada di majelis itu gitu nanti akan mendapatkan pahala yang nanti akan dimudahkan masuk ke surga. Jadi seperti ini gitu ya. Dua hal yang betul-betul kita perlukan gitu ya. Ingin masuk ke surga dan ingin dijauhkan dari neraka gitu. Dan kita semuanya itu gitu, kalau tahu tentang dua hal ini gitu, maka kita akan betul-betul ingin melakukan hal-hal gitu yang betul-betul ingin mendapatkan surga dan juga betul-betul dijauhkan dari neraka. Gitu. Benar-benar seperti itu. Makanya kita insya Allah gitu ya akan didekatkan dengan neraka, bahkan dimasukkan ke neraka dan dijauhkan dari dijauhkan dari neraka dan dimasukkan kepada surga gitu ya. Itu ya dua hal yang diperlukan gitu ya. Termasuk tentunya di bulan Ramadan nanti gitu ya. Kita akan berusaha melakukan apa saja yang Allah perintahkan, baik yang wajib maupun yang sunnah gitu ya. Termasuk juga menjauhkan dari yang haram maupun yang makruh gitu. Dan kalau bisa yang mubah-mubah yang menghantarkan kita tidak semangat gitu ya untuk melakukan yang baik-baik itu gitu. Maka kita akan berusaha gitu ya melakukan ibadah-ibadah yang wajib, sunnah, yang mubah itu pun yang memang bisa mengantarkan kita melakukan yang wajib dan yang sunnah gitu. Oleh karena makanya di bulan Ramadan itu kita jangan banyak-banyak tidur gitu ya. Kalau tidur memang ingin menjauhkan dari kemaksiatan itu bisa masuk pada yang sunnah. Sebagian ulama mengatakan seperti itu gitu. Ya. Tapi kalau tidur ternyata meninggalkan banyak ibadah-ibadah itu eman gitu kan. Ya, eman. Ya, kenapa? Karena itu bulan Ramadan gitu. Yang seharusnya kita ingin mendapatkan atau melakukan banyak ibadah-ibadah itu gitu ya. Sehingga sesuai dengan apa yang kita perlukan, dua yang kita perlukan tadi. Ya, seperti itu nggih? Gitu ya. Insyaallah. Nah, inilah yang berikan semangat gitu ya kepada para sahabat gitu ya. Dan kita pun juga begitu, ingin mendapatkan semangat sahabat itu gitu untuk kita semuanya. Ya, kemudian yang terakhir ditambahkan lagi oleh Rasulullah, wa man asba'a fihi sha'iman, dan barang siapa yang memberikan semacam minum gitu ya, kepada orang yang berpuasa, saqahumullahu min haudi, maka Allah akan memberikan minum kepada mereka min haudi, dari haudnya, kalau ada yang mengatakan telaga haud gitu. Syarbatan, minuman la yadma'u hatta yadkhulal jannah. Yang minuman itu akan menjadikan dia tidak akan pernah haus lagi hatta yadkhulal jannah, sampai dia masuk ke surga. Gitu. Berarti laga haus itu jauh sebelum surga gitu ya. Ya, dan orang-orang yang memberikan minum itu ya di waktu bulan Ramadan, maksudnya ketika berbuka gitu ya, maka Allah akan memberikan minum itu ketika kita haus. Ya, haus. Kenapa? Itu khutbahnya Rasulullah diantaranya ya, Masya Allah gitu. Ya, dan sedikit mungkin nanti bisa disampaikan artinya. Nah, kita langsung mempersiapkan diri dengan iman dan amal soleh. Ya, sejak bulan-bulan sebelumnya saya sebenarnya sudah bahas tadi ya, Rajab, Sa'ban gitu ya, dengan membiasakan amal-amal soleh. Insya Allah itu sudah kita lakukan ya. Kalau misalkan belum dilakukan, ya sudah lewat. Sudah lewat. Tapi sekarang masih tinggal 1 minggu, nggih. 1 minggu masih bisa diusahakan untuk membiasakan amal-amal soleh itu, ya. Yang ingin membiasakan menambah bacaan Al-Qur'annya, kemudian ditambah dengan membaca artinya, gitu ya. Saya kemarin apa kapan gitu ya, membaca sebuah artikel gitu. Intinya tentang orang yang menghatamkan terjemahan Al-Quran gitu. Masya Allah gitu. Saya pikir itu juga untuk menggugah kita gitu.
Kalau menghatamkan Al-Quran itu sudah biasa. Maksudnya menghatamkan lafaz Al-Quran itu sudah biasa. Tahu Bang, ini udah berapa puluh kali gitu, 100 kali menghatamkan Al-Quran. Ya, setelah menghatam Al-Quran kita dapat apa? Dapat pahala. Ya, dapat pahala. Karena satu huruf itu diberi pahala 10 gitu ya. Masya Allah, sudah banyak sekali pahala kita. Kemudian kalau ingin kita lebih tahu isinya, paling tidak kita tahu artinya. Dan kalau kita tahu, kalau dalam Al-Quran itu memang ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Ya, ya memang nanti kalau ayat-ayat mutasyabihat memang perlu artian yang lebih paling tidak kita tahu gitu ya, apa artinya, dan ada gugahan-gugahan. Sudahkah kita menghatamkan terjemahnya? Gitu, tidak, gitu. Sudah gitu. Oh, Masya Allah gitu. Allah. 2 kali nih, Masya Allah. Nah ini Ibu sudah menghatamkan 2 kali. Bagaimana dengan Anda? Masya Allah. Ya itu sebagai salah satu PR gitu ya buat kita, paling tidak ada tambahan-tambahan ilmu gitu ya, yang Allah berikan kepada kita ketika kita membaca arti. Itu masih arti gitu ya. Belum lagi pemahaman yang lebih dari sana gitu. Kalau para ulama-ulama gitu ya, yang kemudian dari situ mendapatkan hukum-hukum, nah itu namanya, makanya dalil-dalil Al-Quran itu nanti akan muncul hukum-hukum gitu ya, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan dari Al-Quran itu. Nah ini kalibernya para ulama itu seperti itu gitu. Nggak selesai gitu untuk membahas dan menyelesaikan persoalan-persoalan umat yang nanti dalil-dalilnya diambil dari Al-Quran. Ini nanti kalau bisa ya diusahakan. Ya, makanya taklim-taklim itu tidak boleh berhenti gitu ya. Ya, kalau dalam ini kan apa namanya? Utlubul talabul ilmi minal mahdi ilallah. Mencari ilmu itu dari sejak buayan ibu sampai ke liang lahat gitu ya. Makanya jangan selesai gitu ya. Ya, kalau saudara-saudara kita gitu ya, tadi Allah kita tidak tahu orang meninggal kapan gitu ya. Ya. Sehingga usahakan gitu ya, apa yang sisa hidup kita yang kita tidak tahu kapan itu gitu. Semoga Allah mentakdirkan kita terus berada dalam kebaikan-kebaikan, berada dalam waktu mencari ilmu gitu. Ya, dan yang berkaitan dengan itu gitu ya. Sehingga itulah yang disebut dengan husnul khotimah. Itu ya. Sudah bunyi. Ya. Itu ya, puasa sunnahnya dan seterusnya gitu ya. Jangan lupa tadi hutang puasanya dan berdoa tadi. Kemudian saya langsung ke sambutlah Ramadan ya. Sambutlah Ramadan. Sambutlah Ramadan ini tadi saya sangat terfokus ya pada hadis yang terakhirnya disebutkan wanada bunadi ya bagya. Ya baghiyal khair aqbil. Setelah Rasulullah menyampaikan tentang Ramadan, awalul lailatin min Ramadan, sufidat asyayatin wa maradat al-jin. Kemudian apa itu? Tutup. Ya. Wa ghallaqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlad minha babun. Kemudian ada wanada yunadi ya baghiyal khair aqbil. Di situ disebutkan lalu ada orang yang berseru, ada suara begitu yang menyeru. Wahai pencari kebaikan, sambutlah. Apa yang disambut berarti Ramadan. Pencari kebaikan kita semua gitu. Kita semua sebagai pencari kebaikan ini gitu. Sambutlah Ramadan itu gitu. Sambutlah dengan kesungguhan, dengan sukacita gitu. Dengan niat-niat yang sungguh-sungguh untuk masuk ke bulan Ramadan dan mengisi bulan Ramadan itu sehingga mendapatkan banyak kebaikan gitu. Ya. Itulah yang harus dilakukan oleh kita. Kemudian dilanjutkan, wahai pencari kejelekan berhentilah gitu. Orang yang mencari kejelekan yang biasanya jelek-jelek gitu ya sebelum bulan Ramadan,
Berhenti. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat istimewa yang akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Ngapain kamu melakukan kejelekan-kejelekan? Cari kebaikan-kebaikan. Bulan Ramadan itu akan lebih memberikan semangat kepada kita. Ya. Ya kan? Apa ya? Suasananya, Masya Allah gitu ya. Sangat memberikan suasana ibadah gitu ya. Pasti itu. Ya kan? Pasti itu di bulan Ramadan itu. Maka ngapain melakukan kejelekan? Orang-orang yang nggak berpuasa di bulan Ramadan, ngapain tidak berpuasa gitu? Kan gitu. Ya, di samping memang berdosa gitu. Banyak para orang-orang yang di warung-warung yang ya ada kaki-kaki tidak ada kepala gitu. Kan menakutkan gitu. Ngapain gitu. Kalau ya kita memang harus husnudon gitu. Oh, dia orang yang mungkin siapa namanya itu yang orang yang lagi safar gitu ya. Orang sakit kok jalan-jalan gitu. Oh, musafir sakit gitu ya. Sudah musafir sakit ya, bolehlah gitu ya. Tapi seandainya mereka tidak puasa, memang nggak puasa, cobalah berusaha untuk mencari kebaikan itu gitu ya. Jangan jelek-jelek terus eman. Hidup ini untuk apa gitu loh intinya gitu ya. Ya, marilah kita bersama-sama mengingatkan gitu. Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka di bulan ini gitu ya. Ya, jadi itu kasih sayangnya Allah gitu. Makanya tadi orang kalau sudah masuk satu bulan satu Ramadan itu berbondong-bondong siapapun gitu ya. Ya. Temen kita yang kayaknya apa namanya nggak baik kok datang juga. Ini bagian dari Insya Allah. Allah itu memberikan kasih, meniupkan senangnya masuk di bulan Ramadan itu kok bisa gitu. Kalau bukan Allah itu nggak mungkin gitu. Ternyata bisa gitu. Kalau mereka bisa melakukan seperti itu, kita harus lebih semangat daripada mereka gitu. Sampai akhir bulan Ramadan selesai. Nah, inilah yang harus diusahakan. Disambutlah bulan Ramadan dengan kesungguhan gitu. Kemudian pentingnya ilmu, ya tadi berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan puasa, tidak mendapatkan sesuatu gitu ya dari puasanya kecuali lapar dan haus gitu ya. Ya, ini berhati-hati. Makanya nanti insya Allah di pertemuan berikutnya akan dibahas tentang ilmu-ilmu fikih-fikih itu tentang bulan Ramadan. Nah, kemudian di akhir pembahasan saya menyampaikan ibadah sepanjang tahun. Sini Imam Syafi'i menyampaikan gitu ya, celakalah kaum Ramadhaniyin. Orang-orang kalau di bulan Ramadan ibadahnya begitu full gitu ibadah. Ya. Tapi beribadahnya hanya di bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan dia drop sudah capek gitu ya. Dia kembali kepada perbuatan-perbuatan yang maksiat misalkan. Nah itu eman-eman. Kenapa gitu ya? Karena orang manusia itu asalnya dalam seluruh hidupnya itu untuk apa? Untuk ibadah. Dan ibadah itu tidak hanya di bulan Ramadan gitu ya. Ya. Kita menghamba kepada Allah itu tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi menghamba kepada Allah itu di sepanjang bulan, di sepanjang tahun gitu. Sehingga diharapkan bulan Ramadan yang kita lalui dengan segala rahmat Allah, dengan segala maghfirah Allah, dengan segala yang Allah akan menjauhkan dari api neraka itu bisa menjadi modal bagi kita untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita di bulan-bulan berikutnya. Artinya, la'allakum tattaqun yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu betul-betul akan masuk kepada kita sehingga kita takut kepada Allah itu pada bulan-bulan berikutnya. Memperbaiki perbuatan-perbuatan kita pada bulan-bulan berikutnya sehingga akan menemukan diri kita insya Allah akan menjadi orang yang lebih baik daripada sebelum bulan sebelum. Ya, demikian mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya untuk menjalani bulan Ramadan besok gitu ya. Dan kita terus berdoa kepada Allah agar disampaikan ke bulan Ramadan itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tadi penyampaian dari Ustazah Umamah gitu ya. Berikutnya langsung gitu ya untuk sesi pertanyaan kami buka satu penanya dari offline dan satu penanya dari online. Monggo silakan yang ingin bertanya dari online dulu. Dari online dulu apa dari offline dulu? Dari offline dulu ya, karena kita lebih mendahulukan yang hadir gitu. Dari penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Umamah, monggo dari ibu-ibu yang hadir. Monggo. Oh, nggih, monggo Ibu. Oke. Bu Indah. Oh, Ibu Indah juga namanya. Oh, nggih. Allah. Ya memang banyak keindahan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Langsung. Nggih. Monggo langsung saja. Ya. Darusan ya. Atau tadarus ya. Tadarus itu sebenarnya artinya itu saling belajar. Ya, tadarus itu dari darrosa yudarisu. Ya, saling belajar. Sehingga kalau saling belajar mestinya memang lebih dari satu gitu. 2 orang. Nah, kalau tempat silakan bisa dipilih sebenarnya apakah itu di rumah maupun di masjid gitu ya. Kalau memang lebih orang bersemangat ke masjid, silakan ke masjid gitu. Ya, kalau orang yang misalkan jauh dari masjid mau di rumah-rumah silakan gitu. Yang terpenting adalah niatnya gitu ya. Kalau ke masjid niatnya lurus memang untuk belajar atau untuk ngaji gitu ya. Bukan karena ingin ke masjid terus gitu ya. Misalnya karena ada sesuatu gitu ya. Tapi karena Allah semua. Di rumah pun juga seperti itu. Jadi keafdoliatannya sebenarnya sama, cuman kalau di masjid itu adalah untuk memakmurkannya gitu ya. Itu masjidnya sepi misalkan gitu ya. Ya sebaiknya kalau menurut saya sih kalau bisa di masjid monggo di masjid. Insya Allah seperti itu. Oh. Nggih. Ngaten nggih, Ibu. Sampun ini sudah lega? Insyaallah. Nggih. Nggih, satu lagi dari yang online yaitu dari Ika Wilujeng Lestari. Ya, silakan. Oke. Videonya silakan Assalamualaikum. dibuka. Mohon maaf lagi ini, Us. Ini Mohon maaf. ini dari video Oke. apa chat? Suaranya tidak terdengar di kami, Mbak Ika Wilujeng. Ya langsung aja ya, Us. Bisa dari chat Untuk aja. apa itu? Chat. Oh, nggih. video. Nggih, nggih. Boten Mbak Ika langsung Wilujeng kemawon. silakan. Nggih. Puasa nadar, Us. Puasa nadar itu kan sebenarnya wajib. Iya, Us ya. Apakah Gitu. kan kebanyakan teman lah atau rekan yang kalau puasa nadar karena ada suatu tujuan, apakah itu sah, Us? Padahal kan kita kalau puasa lillahi ta'ala karena Allah gitu kan, Us. Tapi ada juga yang mengatakan puasa nadar itu untuk bertujuan, ada untuk keinginan. Itu salah ya, Us, sebenarnya, Us ya. Ya. Mohon bisa dijelaskan, Us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puasa nazar ya. Jadi yang ditanyakan puasa nazar. Nggih. Puasa nazar itu Nggih. adalah salah satu ibadah. Nazar itu maksudnya melakukan ibadah karena seseorang mendapatkan kenikmatan dari Allah, kemudian ingin melakukan satu ibadah. Dan kebetulan ibadah yang ingin dilakukan adalah puasa, gitu ya. Makanya disebut dengan puasa nazar, ya. Nah, puasa nazar itu wajib dilakukan. Dan memang
salah satu niatnya adalah untuk melakukan nazar itu gitu ya. Ya, kalau tidak bernazar sebenarnya juga nggak apa-apa gitu ya. Cuman mungkin orang itu karena sesuatu yang pengen diinginkan lama gitu ya. Kemudian beliau berkeinginan melakukan itu kalau sudah mendapatkan sesuatu itu gitu ya. Tidak apa-apa gitu ya. Apa namanya, satu yang dilakukan ketika orang mau puasa nazar itu memang untuk memenuhi nazarnya. Ya. Gak masalah apa namanya, Oh. karena mendapatkan sesuatu itu ya memang itu apa ya istilahnya.